kita absen dulu sebentar. Baik teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi. Tolong pergunakan Excel-nya ya. Tolong pergunakan Excel-nya karena satu memang Excel pasti dipergunakan ya pada saat kerja. Jadi lebih aplikatif lah. Nah, kelihatan ya. Teman-teman bolehlah kalau mengerjakan tulis tangan, tapi kalau menghitung tetaplah ya. Kalau nggak kalkulator Excel ya. Kalau Excel itu lebih enak. Oke, kita mulai. Berarti ini yang ini ya. Nah, yang ini kan. Ya. Jika Anda menyimpan uang di koperasi 200 juta, bunganya 10% per annum, compound interest berapakah yang akan diterima tahun kedua dan tahun kelima? Berarti N-nya benar 2 dan 5, ininya 10, R-nya 0,1, ininya 200 juta. Berarti future value 242. Oke, coba kita cek di Excel ya. Jawaban tugas 1 ya. N-nya itu 2 dan 5, R 10%, ya kan? Present value 200 juta. Oke. Tugas 1 nomor 1. Berarti di sininya diketahui. Itu kan ya. Keduanya ditanyakan. 2 present value. Nah, di sini boleh jawab atau penyelesaian. Rumus 2 present value sama dengan future value dikali 1 plus R pangkat N ya. Ini future value dalam kurung compound interest. Nah, rumusnya ini berarti future value-nya FP sama dengan 200, boleh gini, 200 dikali dalam kurung 1 plus R pangkat 2. 242. Benar ya. Kemudian N sama dengan 2. Nah, kalau ini N sama dengan 5. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Apakah muncul di Erna share screen? Nggak muncul. Enggak. Ada katanya siapa Erni? Bentar, Pak. Ah, coba ya. Periksa. Oke, berarti yang Niluh benar ya. Nomor 2 itu soalnya mana ya? Nomor 2 itu soal ini ya kan? Jika Anda pinjam uang 10 juta di koperasi, R-nya 2%, ya,
N-nya 2, compound interest, berapa total uang yang harus dikembalikan. Nomor 2. R. Berapa R-nya? Lupa saya. R is sorry. Nah, kita ganti layar. R 2%. 2%. Boleh di sini per bulan. N sama dengan 2 tahun atau 24 bulan. Terus ininya mana? Nah, Anda pinjam uang. Berarti uangnya present ya, sekarang kan. Present uang present value berapa? 10 juta. 10 juta. Berarti ditanyakan future value compound interest ya. Harusnya compound lah kalau di koperasi ya. Oh, ada kan ada tulisan di sini compound. Ya, kalau nggak ada penjelasan misalnya compound atau efektif ya, itu pasti jawabannya adalah compound ya. Karena kan di bank sekarang pakainya ini compound. Rumus sama. Ya kan kita copy di sini. Kelihatan nggak? Terlalu cepat nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bisa diikuti ya, nggak terlalu cepat ya. Bisa, Pak. Sebenarnya kan ada rumus Excel-nya kan. Cuma nggak saya kasih tahu, percuma kalau pakai rumus Excel nggak tahu rumusnya kan, nggak tahu cara kerjanya. Oh salah saya 1+2. Nah ini 16 juta. Sama gak nih lo? 16 juta 084372. Benar ya? Sama saya. Sama. Ya karena kan di kolektif sama Panji kan kayaknya sama semua. Ya kalau beda-beda berarti salah-salah Pak. Oke lah ya. Ini bisa diikuti ya. Nomor 3. Nah, berapakah bunga efektifnya? Nah, ya. Nomor 3 Nomor 3. Ditanyakan bunga efektif. Berarti effective rate sama dengan dalam kurung 1 plus bunganya 2%. Ya kan? Dipangkat N-nya 24. Kita tutup. Hindari kesalahan menghitung. Min 1. 0,6 berarti sama dengan 60, atau sebenarnya bisa pakai rumus inilah yang nggak usah lah, nanti bisa pusing langsung aja. 60,84% gitu kan. Ini per tahun per 2 tahun ya kan. Berarti kalau per tahun ini bagi 2 kan. Oh saya udah diinstal, ininya bukan koma ya. Ya maksudnya kalau titik itu koma ya, tergantung laptopnya ya. Ini kan settingan saya masih settingan Inggris. Oke ya.
persennya jangan di sini lah, bisa bingung. Wah, jadi ini teh 60,84. Nah, persennya di sini. Persen per tahun. Jadi ini 30% per tahun gitu. Kalau itu 2 tahun. Berarti kalau per bulan ini dibagi 12. Nah, ini per bulan. Jadi per bulannya itu sebenarnya bunganya 2,53 ya kan? Sedangkan yang dia tawarkan itu kan 2% ya. Jadi sebenarnya kalau bunga efektifnya itu setara dengan 2,53. Bener enggak? Ini pembulatannya kayaknya. Nilo kayaknya kurang tepat. Coba kita cek yang lain. Ini siapa? Ernie. Miring gimana? Nah, coba ini Ardi. ,2 selama 2 tahun. Salah rumus. Rumusnya udah benar, cuma ininya. Ya, saya ulangi nih. Dari soal nomor 2 ya, R-nya 2%, N-nya 2 ya. 2 itu 2 tahun ya. Artinya 24 bulan. Jadi kalau R-nya itu per bulan, berarti N-nya juga harus per bulan, harus sama. Present value-nya kita pinjam 10 juta. Berapa sih sebenarnya nilai yang akan datangnya? Ya, kita menghitung nilai yang akan datang ya. Jadi kalau ditanya present value itu yang saya artikan artinya nilai nominal pada masa yang akan datang dengan kumpulan interest gitu. Nilai nominalnya. Berarti kita akan mengembalikan totalnya itu sebesar 16 juta ya. Biarpun pakai tabel kayak cash flow, pasti totalnya kalau satu-satu itu sama dengan 16 juta nih coba. Nah, kan udah benar ini tabelnya ya. Jadi nilai nominalnya sama juga 16 juta. Jadi nilai yang kita bayarkan nilai nominalnya dengan rumus compound interest ya. Karena nanti penjelasan present value itu ada istilah uang kita hitung pada saat sekarang. Oke ya, saya ulangi. Di soal nomor 2 yang kita tanya, kita pinjam 10 juta, bunga 2%, N-nya 24 bulan. Nah, yang kita hitung dengan kumpulan interest atau bunga majemuk, berapa sih nilai nominal? Artinya gitu ya, present value. Nilai nominal yang akan kita kembalikan seluruhnya berapa ya. Pasti 16 juta sekian ya. Ini dibuktikan nih sama Om Kaskul nih ya, 16 juta sama kan, sama persis. Itu udah benar secara tabel ya. Dari tabel itu kita bisa berlogika ya, mempermudah sebenarnya. Jadi kita setor tiap bulannya itu seperti ini. 200, bunganya 200, perkembangan bunganya ya. Belum berbicara secara cicilan ya, nanti cicilan beda lagi rumusnya. Oke. Ya, saya berharap paham lah ya. Kalau masih ada yang harus ditanyakan silahkan ditanyakan. Nomor 3 itu bunga efektif. Nah, bunga efektif ini kita pakai rumus saja yang sudah dirumuskan ya. Nah, itu jangan sampai salah ya. Niluh udah benar, cuma R-nya, penulisan R-nya ini yang salah ya. Jadi jangan dibagi lagi N, jangan ya. Ikuti aja rumusnya. Rumus di contoh soal yang ini ya. Contoh soal yang ini kan. Nah, mana balik lagi.
Jadi bunga compound interest selama compound interest yang ditawarkan bank itu kan 2%. Nah, kalau kita hitung sebenarnya bunga efektifnya itu setara dengan berapa sih? Setara dengan 2,535 ya. Bunga efektif itu perhitungan bunga secara flat lah tuh kalau di bank mah. Jadi bunganya perhitungan bunga sederhana. Kalau kompon mah kan bunga berbunga. Yang bunganya di bunga deui gitu istilahnya. Kalau bunga flat itu enggak. Jadi bunganya 2% setiap bulan konsisten. Nah, kalau kita bandingkan yang coupon interest itu yang bunga berbunga sebenarnya setara dengan 2,535% ini ya. Kalau dibulatkan itu 2,54%. Nah, gitu. Dua koma 54. Nah, yang titik ini jangan heran ya, ini karena komputernya masih language-nya masih Inggris ya. Jadi kalau di Inggris kan koma itu jadi titik. Kalau di kita mah titik itu koma ya. Jadi dibalik. Ini artinya 2,54%. Nah, balik lagi. Bunga efektif yang ditawarkan koperasi selama per bulannya itu 2% ya dengan coupon interest. Saya ulangi bisa salah ngobrol. Bunga yang ditawarkan koperasi untuk per bulan adalah 2% secara coupon interest. Nah, kalau secara bunga efektif itu setara dengan 2,54%. Artinya per bulannya itu bunga efektif itu flat bunganya ya. Jadi kalau kali 10 juta ini kalau ini kali 10 juta artinya 254.000 per bulan konstan gitu, konsisten 254. Kalau bunga majemuk mah kan dari bulan pertama 200, bulan kedua 204, bulan ketiga 208 gitu kan, terus-terusan sampai tahun terakhir kan gede nih 300. Nah, kalau bunga efektif itu setiap bulannya konstan 254 ya, atau 2,54% per tahun, atau yang disebut dengan bunga efektif.